Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divan Ramadan. Kali ini saya akan menjawab soal UAS Audit Sistem Informasi. Yang pertama, beri penjelasan terkait IT security risk dan continuous risk. Jelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Jawabannya adalah yang pertama itu IT security risk atau risiko keamanan digital. Bisa disimpulkan itu komputer. Ada semua kejadian atau kegiatan yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan pada hardware komputer maupun software, data, informasi, atau kemampuan memprosesnya. Banyak dari kita yang telah memanfaatkan penyimpanan digital, tetapi kebanyakan dari kita belum memahami ada risiko dari penyimpanan tersebut. Oleh karena itu, kita harus paham apa saja risiko dari penyimpanan digital serta bagaimana mengatasinya. Contoh penyimpanan berisiko itu seperti ya bisa aja kita kehack, data-data kita kehack atau kena cracker atau kena script kidding. Mengatasinya itu dengan cara terus memperketat keamanan security pada penyimpanan data-data yang Anda simpan. Sering-sering cek, juga sering mengganti password. Kemudian continuous risk. Continuous risk berkaitan dengan ketersediaan atau stabilitas atau availability, backup file, serta recovery pada sistem berbasis teknologi informasi. Backup set adalah cadangan sistem, mesin cadangan atau mungkin instalasi yang berbeda lokasinya. Sedangkan backup file ialah cadangan file pada media offline. Recovery ialah sistem pengendalian status terakhir bila suatu proses mengalami gangguan atau terhenti secara normal. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit data center. Yang pertama, mencari dokumen yang dibutuhkan. Langkah pertama dalam proses audit yaitu pihak audit akan mendatangi klien untuk meminta beberapa dokumen bersinggungan dengan proses audit. Auditor yang profesional sudah akan mengirim beberapa daftar dokumen yang akan diaudit. Kemudian yang kedua adalah persiapan audit. Para auditor akan memeriksa beberapa informasi yang ada di dalam dokumen yang dibutuhkan dan akan merencanakan bagaimana tata cara proses audit. Para audit akan mengandalkan workshop risiko yang disusun oleh tim audit sebagai persiapan dalam melakukan audit perusahaan. Kemudian selanjutnya itu adalah membuat rencana rapat terbuka. Audit perlu untuk menggelar rapat terbuka supaya kejelasan proses audit bisa dipahami para pegawai perusahaan. Audit bisa mengundang manajemen senior, staf administrasi utama, dan general affair. Dalam rapat terbuka tersebut, auditor akan menjelaskan proses audit tersebut, bagaimana lama waktunya, dan masalah lain pada saat melakukan proses audit. Kemudian selanjutnya itu ada kerja di lapangan. Audit mengambil informasi yang dapat diresap pada gelaran rapat terbuka dan menggunakannya di rencana audit. Kerja di lapangan dilaksanakan setelah berkomunikasi dengan para anggota staf dan akan meninjau tata cara dan proses audit tersebut. Menyusun laporan audit yang berisi tahunan masalah saat proses audit tersebut. Dalam laporan tersebut, auditor akan melangkum segala kelalaian berupa tentuan material dan non-material dan temuan lainnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan istilah berikut. Ada resistor, switch, dan firewall. Router maksudnya. Router merupakan peran penjelaskan terkait IT, security risk, and continuous risk. Perangkat keras
jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router bekerja dengan cara meruterkan paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Dengan teknik routing tersebut, routing dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut akan dituju, apakah beberapa pada satu jaringan yang sama atau berbeda. Contohnya seperti komputer A mengirim suatu data kepada komputer B atau C. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan switch atau hub switch. Hub switching adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan segmen jaringan atau perangkat jaringan. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang menerima pesan dari perangkat yang terhubung dengan adanya kemudian mengirimkan pesan hanya untuk perangkat yang pesan dimaksud atau sebagai sentral konsentrator pada sebuah network. Switch dapat beroperasi pada satu atau lebih lapisan dari model OSI, termaksud data link dan jaringan. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang menganggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Firewall menjadi istilah generik yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antara dua jaringan yang berbeda. Jadi, firewall adalah satu maksimal untuk melindungi keamanan jaringan komputer dengan menyaring paket data yang keluar dan masuk di jaringan. Kemudian soal berikutnya adalah jelaskan langkah-langkah yang mengaudit database pada sebuah aplikasi. Yang pertama itu ada data security software. Wajib untuk mengetahui setiap aspek dari databasemu. Mulai dari siapa yang mengakses, sehingga seberapa baik kinerjanya. Dengan database security software menjadi sangat mudah untuk memantau database tersebut, sembari mengidentifikasi apapun yang mungkin keliru. Kemudian selanjutnya itu ada membedakan antara data sensitif dan non-sensitif. Cara untuk mengamankan data tersebut dengan membedakan antara data sensitif dan non-sensitif. Tidak semua data yang disimpan di database memiliki jenis sensitif yang sama. Akibat tidak masuk akal untuk berinvestasi melalui banyak dalam keamanan data yang tidak sensitif. Meskipun masa perlu diamankan apabila investasi datamu, dan tentukan di mana kamu akan menyimpannya. Yang selanjutnya itu ada encrypt informasi. Jika seorang hacker berhasil menghindari sistem keamananmu dan mendapatkan akses sistem, kemungkinan adalah tempat pertama yang akan mereka coba akses adalah databasemu. Ini berisi beragam informasi yang tidak hanya dapat digunakan untuk meminta uang tebusan tetapi juga dijual kepada pesaing. Yang selanjutnya itu ada anonimkan basis data non-produksi Anda. Sebagai besar perusahaan biasanya akan bekerja lembur untuk melindungi database produksi mereka dari ancaman. Tetapi ketika datang ke lingkungan pengujian, beberapa akan cenderung untuk menyalin database asli dan menempelkannya di lingkungan yang kurang terkontrol dan kurang aman, yang memaparkan data sensitif terhadap beberapa ancaman di dunia maya. Anonimasi adalah teknik melindungi data dari mana struktur serupa dari database dibuat. Tetapi data sensitif disesuaikan untuk melindungi dari penyalahgunaan. Kamu dapat melindungi data sensitif dengan mencampurkan atau mengganti kata-kata atau bahkan mengenkripsi data tersebut. Kuncinya adalah memastikan bahwa data klien dan yang sensitif tidak dapat diambil melalui rekayasa balik atau apapun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ikut juga soal jawaban yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.